Kalau Mai, kameranya masih belum dibuka. Sekarang main sekarang. Ya, main sekarang main sekarang. Ada semua hal sekarang. Bapak Ibu, besok kita semua akan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Ya, semua ke gereja masing-masing, semua beribadah, semua sujud di hadapan Tuhan dengan baik dan benar. Ya, jangan secara biasa-biasa, rutinitas. Dari tahun ke tahun kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Tapi ada kesemuanya sekarang. Ya, kita mau lihat firman Tuhan dulu. Satu, satu ayat. Bisa dengar suara saya? Ya, mana sekarang? Ya, mana sekarang mana sekarang? Bapak Ibu bisa dengar suara saya?
Bisa. Ya. Kisah 1 ayat 6 dimulai. Kisah para rasul. Kisah para rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maka sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bisa dengar suara saya? Bisa, Is. Mereka dan waktu yang itu berdirilah ya. Ya disaksikan oleh bentuknya dari pandangan ayat mereka
Ya, mana sekarang mana sekarang? Bapak Ibu bisa dengar? Ya, mana sekarang mana sekarang? Bapak Ibu bisa dengar suara saya lagi? Suaranya kecil, Bisa, bisa. Ing. Kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, mana sekarang mana sekarang? Saya melalui HP bisa didengar nggak ya? Bisa, bisa. Bisa. Ya, oke. Ya, yang di laptop kok putus-putus ya. Ya, Bapak Ibu, kita lihat firman Tuhan tadi. Kita mau ambil yang ayat 8. Ya, ayat 8 di mana dikatakan di situ, aku akan memberikan kuasa. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, hari ini kita melihat firman Tuhan ini di mana janji Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita. Ya. Dan sebelum memberikan kuasa, Tuhan sudah mempersiapkan, yaitu Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita semua orang percaya. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, kita tidak berdaya. Tetapi berjalan bersama Roh Kudus, kita akan berjalan maju dan maju terus, dan kita akan berkemenangan bersama Roh Kudus. Di mana saya pernah sampaikan firman Tuhan Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah Roh Kudus yang luar biasa. Roh Kudus yang bisa menghibur kita, menolong kita, bahkan membimbing kita, memimpin kita, bahkan mengajar kita. Bahkan Roh Kudus itu bisa menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Bapa. Ya, kalau nggak salah Roma 8 di situ, di mana Roh Kudus yang bisa menyampaikan segala keluh kesah kita yang tidak terucapkan. Dan itu bisa sampai kepada Bapa. Dan Tuhan juga memberikan Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang bisa membimbing kita, memimpin kita untuk bisa berjalan terus dalam koridor kebenarannya Tuhan, disertai dengan kekudusan sehingga layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini, ya, kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan diberikan kepada kita, tetapi kenapa sampai hari ini kita belum ada kuasanya? Kenapa kita mendoakan orang sakitnya bukan sembuh, tapi orang sakitnya ya malah mengalami sesuatu. Bahkan kita melihat ketika kita mendoakan orang yang berbeban berat,
belum ada jawaban, belum ada kelepasan, belum ada kebebasan. Tetapi hari ini mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sudah memberikan kuasa kepada kita. Tuhan mau kita tidak berdiam diri. Tetapi Tuhan mau kita mulai meluaskan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya sering mengajak saudara, saya sering menyampaikan kepada saudara, Yohanes 4 ayat 23-24, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, memuji menyembah, memuji menyembah. Saudara, kalau kita tidak punya kuasa, ya, ya, Tuhan mau kita selalu memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan mau memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan mau memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, Pak Ibu, Oh, yang dari laptop dikeluarin dulu aja AI. yang mana sekarang mana. Yang mana sekarang mana. Ada bersama. AI, yang akun yang satu di level suaranya dulu AI, jadi nggak kontrak. Yang punya laptop dari AI, kick aja, Cing. Biar AI nggak ribet. Nanti kan masuk Kenapa Julius? di kick aja AI link-link yang dari laptopnya. Ditendang aja, nanti kan biar AI link-link nggak ribet. Dia nggak ngerti ini. Oh, oke. Enggak, dia AI udah live suara ini. Udah ya? Iya, udah. Kasih apa mic-nya kasih ke AI link-link aja co-hostnya yang di HP ya, Cing. Kenapa? Mic-nya AI link-link yang di HP kasih jadiin co-host aja, Cing. Oke. Iya. Iya, bisa dengar suara saya? Bisa AI. AI. Oke, sampai di mana tadi? Ya. Saudara, Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus bukan untuk diterima, didiamkan, tetapi untuk diluaskan. Berkarya dalam hidup kita. Dan ketika kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, ketika kita terus memuji, dan menyembah, Tuhan ajarkan hari ini supaya kita mempunyai kuasa
tanpa kuasa Tuhan, tanpa kuasa tidak berguna dan tidak berdaya. Tetapi kalau dengan berjalan bersama, maka Tuhan perlihatkan di mana kasih karunia Tuhan akan dipercayakan di dalam hidupmu. Tidak cuma kasih karunia, tetapi engkau semakin peka dan dengar-dengarkan suara Tuhan. Semakin hari engkau semakin melekat sama Tuhan. Semakin Tuhan akan memberikan hikmat makrifatnya dalam dirimu. Dan semakin engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, semakin otoritas dan kuasa Tuhan dipercayakan di dalam dirimu. Dan semakin otoritas dan kuasa Tuhan dipercayakan dalam dirimu, semakin ialah kasih karunia itu berkembang di dalam dirimu, semakin ialah mana sekarang engkau bisa mendoakan orang, engkau bisa menyembuhkan orang dengan caranya yang ajaib. Saya berbicara lewat HP, bisa dengar nggak ya? Bisa, Ai. Tapi putus-putus. Bisa dengar ya? Nah, lewat HP aja kalau gitu ya. Nah, Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, Tuhan itu luar biasa, saudara. Dan hari ini Tuhan mau, kita tidak pernah melatih diri kita. Kita tidak pernah biasa-biasa. Tetapi tahukah Anda, kalau Anda terus memuji menyembah, terus air-air kehidupan dari surga itu terus mengalir, membasahi hatimu, membersihkan hatimu, terus mengisi roh jiwa tubuhmu, terus diisi sampai penuh-penuh dan penuh-penuh. Dan ketika semakin penuh, saya sering menyampaikan pesan Tuhan buat saudara, ketika rohmu menyala-nyala, maka rohmu menjadi kuat dan gagah perkasa, menjadi besar dan besar dan besar. Ketika rohmu menjadi besar dan besar dan besar, maka engkau bisa mengalahkan si jahat. Engkau bisa mengalahkan maut. Engkau bisa yang terutama hari ini. Engkau bisa mengalahkan kedagingan kita. Saudara, tanpa otoritas dan kuasa Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengalahkan kedagingan kita. Tetapi dengan kuasa yang dari Tuhan, maka kita bisa mengalahkan semua kedagingan kita. Kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Saya pakai kembali yang di laptop ya. Yang di laptop lancar, Ai. Saya pakai kembali yang di laptop lancar, Ai. Di HP aja yang lancar ya. Oh, kalau mau yang dari laptop dikeluarin dulu aja, Ai, biar suara nggak bergema. Suaranya. Yang laptop aku coba kick dulu ya, Ai. Jadi nggak koneksinya tuh nggak dua device yang pakai. Oh, Ai yang ini keluar. Soalnya sama aja. Saudara, kita belajar. Ketika kita terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, roh kita semakin kuat dan gagah perkasa. Ketika roh kita menyala-nyala semakin kuat dan gagah perkasa, dan dengan otoritas dan kuasa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, maka kita berjalan terus maju dan maju ke depan. Saudara pernah memperlihatkan kepada saya, mengajarkan kepada saya begini, ketika kita punya otoritas dan kuasa Tuhan, ketika kita terus maju dan maju ke depan, iblis terus menggoda kita, iblis terus menyerang kita, terus menghimpit kita, terus mendesak kita mundur. Tetapi Tuhan perlihatkan ketika kita terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, dengan yakin dan percaya, engkau mempunyai otoritas dan kuasa dari Tuhan, engkau akan maju dan maju ke depan. Ketika engkau maju dan maju ke depan, iblisnya mundur dan mundur. Semakin kita maju dengan kuasa Tuhan, semakin iblis itu mundur dan akhirnya dia hilang, dia pergi. Dan kita berkemenangan. Kenapa? Karena kita punya kuasa dari
Roh Kudus. Kita punya kuasa dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan ingatkan kembali kenapa Tuhan memberikan otoritas dan kuasa kepada kita, anak-anak yang dikasihinya, supaya kita cakap melalui segala perkara dan supaya kita keluar sebagai seorang pemenang. Tahukah Anda, kalau kita tidak berkemenangan, kita tidak mungkin bisa mendapatkan semua yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ya, bahkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menjaganya, memeliharanya, terus hidup di dalam kebenaran Tuhan sampai kita bertahan sampai akhir. Kita berkemenangan, baru namamu tercatat di dalam buku kehidupan, baru surga kekal itu bisa kau dapatkan. Baru benar-benar pintu surga terbuka bagimu. Di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan ada di dalam diri kita, saudara. Dan Tuhan itu memberikan kuasa di dalam diri kita. Kenapa? Supaya kita itu cakap melalui segala perkara keluar sebagai seorang pemenang. Bukan cakap melalui sakit penyakit yang melanda kita. Kita terus berdoa, sakitnya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Ya, itu juga bagus. Kita cakap melalui segala perkara ketika ada masalah, persoalan di dalam rumah tangga keluargamu. Godaan banyak, tantangan, rintangan banyak. Tetapi ketika engkau berjalan bersama Tuhan dalam koridor kebenaran dan engkau punya kuasa yang dari Tuhan. Dengan otoritas kuasa yang engkau bisa menarik kembali, engkau bisa berdoa sehingga rumah tanggamu kembali dipulihkan, kembali indah seperti semula. Ada upaya, tetapi bukan upaya dan usaha kita manusia sia-sia. Tetapi ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, yang terutama, kita punya kuasa untuk mengalahkan kedagingan kita. Itu yang terutama. Karena kalau kedagingan kita masih kuat, keegoisan kita, ya, ketamakan kita, iri hati dengki kita masih ada, kita masih serakah, kita masih berjalan dalam dosa, enggak bisa. Tetapi tahukah Anda, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan semuanya, kecuali Yesus yang sudah berkorban, yang sudah mematikan dagingnya di kayu salib, menyalibkan, disalibkan. Dan Yesus bisa mengalahkan alam maut, alam neraka kekal. Dan Yesus berkemenangan, ada kebangkitan, ada kehidupan yang baru. Dan hari ini Tuhan yang sama memberikan otoritas dan kuasa kepada kita. Supaya kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Ketika kedagingan kita bisa dikalahkan, kita nggak tamak lagi. Ya. Kita melayani Tuhan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan ketika semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, tahukah Anda, kalau engkau bisa mengalahkan kedaginganmu, engkau juga bisa mengalahkan tipu daya si jahat. Engkau bisa mengalahkan tipu daya iblis. Engkau bisa mengalahkan kebinasaan kekal. Bahkan engkau bisa mengalahkan semuanya, api neraka kekal. Semua kematian, semuanya engkau bisa mengalahkannya. Kenapa? Karena ada kuasa yang Tuhan berikan di dalam hidup. Kita selalu membaca ayat firman Tuhan ini. Kita yakin dan percaya. Kuasa Tuhan ada di dalam diri kita. Betul nggak? Kita semua percaya. Apalagi pendeta, maaf pendeta di sini. Kita percaya. Kuasa Tuhan ada dalam diriku. Tetapi tahukah Anda? Kuasa itu memang diberikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak pernah menghidupinya, kita tidak pernah meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Bagaimana kuasa Tuhan, otoritas Tuhan bisa benar-benar ada dalam diri kita? Enggak bisa. Ya, saya pernah dulu, yang saya alami, saya akan bagikan buat saudara. Ketika saya coba doain orang, ya, tak doain ada yang sembuh. Tetapi ketika saya coba doain orang kerasukan, ya, orang yang kena kuasa kegelapan, bukannya kuasa kegelapannya lari,
Kuasa kegelapannya mengejar saya, ya, mengejar saya sampai pulang rumah saya. Karena saya tidak mengerti. Waktu itu saya belajar dan saya cuma mendoakan. Tetapi tidak ada otoritas dan kuasa Tuhan. Akhirnya bukan saya mendoakan lalu saya tanya bablas, tidak. Saya tanya mengejar saya sampai di rumah saya, saudara. Dan saya tidak mengerti karena habis dari pelayanan saya pulang ke rumah. Ketika saya pulang ke rumah, saya tanya ikut pulang ke rumah, saudara. Hati-hati kalau mendoakan pelepasan. Jangan main-main kalau nggak ada otoritas kuasa Tuhan. Ya, balik setannya ngejar kita. Tetapi saudara, ketika saya mengalami itu dan saya mulai berdoa, Tuhan mulai mengajar, Roh Kudus mulai membimbing, Roh Kudus mulai memimpin. Terus muji nyembah, terus. Tuhan ajarkan dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Terus setiap hari saya tanya, Tuhan berapa lama ini terus begini Tuhan. Tetapi tahukah jika kita setia, kita terus memuji menyembah sampai jam 3 pagi, ngantuk itu datang sendiri. Otomatis ngantuk, otomatis bisa tidur. Tapi kalau enggak, muji nyembah dulu, enggak bisa tidur. Walaupun rasanya matanya ngantuk, enggak bisa tidur. Kenapa? Belum selesai tugasnya. Dan ketika mulai terus melakukan itu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, sampai Tuhan berkata, aku memberikan otoritas dan kuasaku atas dirimu. Dan saya merasakan bedanya ada. Ketika saya mulai mendoakan dengan otoritas dan kuasa Tuhan, saya tidak usah mendoakan, bukan berarti saya bangga, tidak. Tetapi saya akan memberikan petunjuk buat Anda, ya seperti yang saya alami. Ketika saya diminta oleh seseorang bos, doain rumah makan saya. Rumah makan saya kenapa sepi? Yang sebelah-sebelah rame. Punya aku tak sepi, tidak ada orang yang masuk. Ya. Dan ketika saya datang ke tempat itu, saya baru duduk. Saya belum berdoa, saya cuma duduk. Saya duduk itu saya melihat, lu ada ular keluar dari depan. Lu ada ular keluar dari belakang. Saya tanya, Tuhan kenapa? Ular ini kok keluar semua? Saya belum berdoa. Kok ularnya keluar? Tuhan katakan, tahukah engkau? Kalau engkau punya otoritas dan kuasaku ada di dalam dirimu, engkau belum berdoa. Setannya sudah lari, sudah bablas. Orang yang jalan biasa-biasa tidak pernah sampai menyelesaikan pertandingan. Tetapi coba orang yang berlari, bergegas, terus berlari maju ke depan. Bertanding terus dengan segenap hati, tidak noleh kiri kanan, dia akan sampai pada tujuan, dia berkemenangan dan dia akan meraih piala kemenangan. Dan dia akan mendapatkan kehormatan, bahkan bonus-bonusnya, semuanya akan dia dapatkan. Sama dengan kita. Kalau kita mau kepada Tuhan, mau mengiring melayani Tuhan, jangan setengah-setengah, ya jangan suam-suam kuku. Mau panas-panas sekali, mendidih sekali. Dan ketika engkau semakin melekat kepada Tuhan, semakin kau berapi-api, terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Saya pernah sampaikan ketika api Roh Kudus itu menyala besar dan besar, api itu melingkupi seluruh tubuhmu, engkau tidak akan terbakar. Tetapi engkau aman dalam perlindungan api Roh Kudus yang besar. Dan binatang apapun yang datang tidak bisa mengenai engkau. Apapun, mau ular sekalipun, mau singa sekalipun, tidak bisa mengenai engkau. Kenapa? Engkau dilingkupi oleh api Roh Kudus. Saya pernah sampaikan, di mana Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam dapur api, dia tidak terbakar, satu rambut pun tidak ada yang terbakar. Kenapa? Karena ada Yesus yang menyertai, Yesus yang melindungi, Yesus yang memelihara, Yesus yang mengcover dengan caranya yang ajaib. Dan kalau kita mau dipakai Tuhan, itu tadi firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi? Di dalam Surabaya aja kita kalah dalam perang. Di Surabaya saja kita kalah, disantet orang, kita babak belur. Kita kesakitan, kita nggak berdaya. Baru kena himpitan, baru kena tantangan, rintangan, kita ciut. Kita nggak berani maju lagi, nggak bisa. Tetapi hari ini kita belajar. Yesus sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan kalau kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, dia bisa menolong kau di waktu kesesakan. Ketika Yesus ada di dalam perahumu, angin ribut bisa diredakan.
Ketika Yesus ada dalam rumah tanggamu, piring yang sudah pecah berkeping-keping bisa dipersatukan kembali, bisa utuh kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Bahkan ketika kau mengalami sakit, yang dokter berkata sudah tinggal tunggu waktu aja, tinggal tunggu hari aja. Tetapi ketika kau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, penyakitmu bablas, dan engkau berkemenangan, engkau sembuh total dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan berdiam diri, jangan berhandai-handai, tetapi bergegaslah. Ketika engkau akan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan sampai ke ujung bumi, kalau kita perlengkapan senjata kita enggak kuat, kedagingan kita masih ada. Saudara, berapa banyak kita lihat tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan luar biasa. Gerejanya besar, jemaatnya luar biasa, hidupnya diangkat di Tuhan luar biasa. Bahkan sampai di luar negeri yang dipakai top-top luar biasa, diundang ke Indonesia. Tetapi di tengah-tengah di puncak Tuhan angkat tinggikan, mereka mengalami kejatuhan, jatuh dalam dosa, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam keuangan. Ya, kenapa? Kedagingannya masih belum mati. Tetapi tahukah Anda, ketika kuasa Tuhan ada di dalam dirimu, bukan dibiarkan diam aja, tidak. Bukan cuma dikejar ngusir setan, tetapi kuasa Tuhan di dalam dirimu, terutama untuk bisa mematikan kedaginganmu. Ketika kedaginganmu mati, engkau sudah nggak tamak, engkau sudah mata duiten, ya. Engkau sudah tidak ingin lagi hidup glamor karena engkau sudah merasa semuanya. Makanya lebih baik Tuhan panggil orang kaya. Dia bertobat, dia menjadi hamba Tuhan. Itu lebih bagus. Kenapa? Karena dia sudah punya semua. Dia sudah menikmati semua, dia punya. Dan dia tidak lagi tamak. Tetapi kalau orang biasa, ya, lalu dipakai Tuhan luar biasa, ini pingin, itu pingin, semua pingin. Semua dibeli, semua. Karena dulu belum punya. Kenapa? Karena belum bisa mematikan kedagingannya. Tetapi tahukah Anda, ketika Anda punya kuasa, Anda mengerti firman Tuhan, Anda berjalan bersama Yesus dalam kebenaran Tuhan. Pertama-tama engkau bisa mematikan kedaginganmu sendiri. Dan engkau bisa menghardik iblis. Engkau bisa mengusir iblis. Bahkan engkau bisa mengusir roh-roh kematian, roh-roh di udara, darat, laut yang mengganggu, yang menghalangi berkatmu, yang menghalangi pemakaian Tuhan atas dirimu. Dan kau bisa menghardik roh-roh itu semua. Dan kau juga bisa mengusir roh-roh kematian dari dalam dirimu. Ketika dokter berkata, ya, tinggal tunggu waktu. Tapi ketika kau punya kuasa Tuhan, engkau bisa mengusir roh kematian keluar dari roh jiwa tubuhmu. Dan engkau bisa minta sama Tuhan, roh kehidupan Tuhan berikan kepada engkau. Dan ketika engkau bisa melakukan itu dengan otoritas dan kuasa Tuhan, ketika engkau diangkat, ditinggikan Tuhan, naik dan naik. Dengan Roh Kudus yang selalu membimbing engkau, memimpin engkau. Engkau mau posisikan Roh Kudus di atas, di depanmu. Engkau cuma mengikuti di belakang. Saya percaya ketika engkau diangkat, naik sampai ke puncak ketinggian dimanapun, engkau dipromosikan, dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan sampai di ujung bumi. Di semuanya engkau tidak akan sombong. Engkau tidak akan tinggi hati. Tetapi engkau tetap rendah hati karena engkau menyadari semua itu bisa terjadi bukan karena engkau, tetapi karena Roh Kudus yang ada bersama dengan engkau. Sama hari ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini buat saudara, ada gangguan tadi. Kenapa ada gangguan? Karena ada tertentu yang tidak suka firman Tuhan ini disampaikan. Dan ketika berdoa, tetap firman Tuhan jalan. Kenapa? Karena bukan kita yang harus mundur kalah. Kita harus maju bersama dengan kuasa Roh Kudus. Kita maju dan kemaju, dan iblisnya yang mundur dan mundur hilang. Dan kita akan berjalan terus. Firman Tuhan harus diberitakan, nama Tuhan harus dipermuliakan. Dan kalau kita belajar, ya kita terus melekat sama Tuhan. Ketika diangkat ditinggikan Tuhan, apapun keadaanmu, seperti emas murni, mau naik harganya sekarang 1 gram 2 juta,
Tidak pernah berubah. Sama dengan waktu dulu 1 gram cuma 200.000. Ya, dari dulu cuma berapa ribu, 10.000 mungkin 20.000, 200.000. Sampai sekarang 2 juta bentuknya tidak pernah berubah. Tetap emas. Tetap emas lantakan itu mahal harganya. Tetap diminati oleh semua orang. Dimanapun mau dari desa sampai ke ujung bumi, emasnya tetap sama, tidak pernah berubah. Dan logam mulia sama harganya 2 juta. Saudara, Tuhan itu membentuk kita. Tuhan mengikis, Tuhan mengasah. Ya, terus dibentuk sampai benar-benar menjadi emas yang murni. Dan ketika kau menjadi emas yang murni, nyai, ialah manaskan otoritas dan kuasa Tuhan. Tujuannya apa? Jangankan kita doain orang. Ya, orang sakit sembuh, orang kerasukan, setannya belabas. Kita nggak pernah doain diri kita sendiri. Otoritas dan kuasa Tuhan itu terutama diperuntukkan diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk mematikan dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa menghardik keinginan daging. Kita bisa menghardik keinginan nafsu jasmani kita. Dan dengan otoritas dan kuasa Tuhan, kita bisa mematikan kedagingan kita. Dan ketika engkau berkemenangan, engkau bisa mematikan kedaginganmu. Engkau akan berjalan bersama Yesus. Di bawah naik dan naik sampai ke puncak yang tertinggi. Tujuannya apa? Tuhan tidak mau. Yang dulu-dulu sudah terjadi, berkali-kali sudah terjadi, sudah diangkat, ditinggikan luar biasa, jatuh. Cuma hal sepele. Udah di atas loh. Semua udah punya. Jatuhnya cuma dengan wanita. Udah di atas loh, semua udah punya. Ya, jatuhnya cuma dengan perselingkuhan, jatuhnya cuma dengan kedudukan, sakit hati. Itu, saudara, tahukah Anda? Kalau engkau berjalan terus dengan otoritas dan kuasa Tuhan, engkau akan naik dan naik. Dan ketika namanya orang naik itu pasti banyak penggemarnya. Pasti banyak yang dikerumunin orang, pasti banyak. Tetapi tahukah engkau, ketika engkau dengan otoritas dan kuasa Tuhan, engkau selalu bisa mematikan kedaginganmu, engkau selalu bisa berjalan terus dengan kuasa Tuhan. Tidak usah repot-repot menghardik yang di luar. Di dalam diri kita sendiri dihardik dulu. Supaya enggak ada. Yang ada dalam diri kita itu bersih, cuma ada hati yang penuh kasih Bapa. Cuma ada Yesus. Cuma ada Roh Kudus yang bertata dalam hati dan pikiranmu. Dan kalau engkau bisa menjaga itu, ketika Anda diangkat, ditinggikan, dipakai luar biasa, dipromosikan sampai seluruh ujung bumi, engkau tetap tidak pernah berubah. Seperti emas logam mulia tidak pernah berubah. Semakin engkau murni, semakin mahal harganya. Dan firman Tuhan berkata, Yesus yang terangkat naik ke surga, dia akan kembali lagi dengan seperti yang kau lihat sama. Dia akan turun di atas awan-awan kembali. Dan kita yang bertahan, kita yang benar, kita akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan hari ini mari, Tuhan sudah menjabarkan hari ini kepada kita. Tuhan sudah memberikan kuasa, itu bukan cuma kuasa ecek-ecek atau main-main, tidak. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, maka kuasa itu semakin hari semakin nyata ada di dalam dirimu. Semakin besar kuasanya. Engkau baru jalan saja, setan udah minggir. Ular minggir kabeh, ya. Ketika engkau baru masuk ke satu ruangan begitu, engkau bisa merasakan, di sini ada yang nggak benar. Kenapa? Karena Tuhan kasih rasa. Kalau masuk ke satu tempat, tanganmu sakit, berarti ada sesuatu di dalam rumah ini. Dan kalau kita tidak pernah berlatih, kita tidak pernah tahu. Tetapi hari ini, mari, luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Yesus yang sama terangkat ke surga hari ini. Dia akan kembali, turun kembali ke dalam dunia untuk membawa engkau. Dan engkau akan menyambutnya dia. Dengan segenap hati, dengan jubah kebenaran yang dari Tuhan, engkau akan naik dan naik, menyambut kehadirannya yang kedua kali. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar dari firman Tuhan yang kecil ini, ya. Kita mau belajar
Kita mau melatih diri kita. Terus memuji, menyembah, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dan semakin hari semakin kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Kita mampu mengusir segala kedagingan, keserakahan, ketamakan, ya, apapun di dalam diri kita. Karena manusia itu banyak, dagingnya itu banyak keinginannya. Kalau nggak benar-benar dengan kuasa Tuhan, nggak mungkin manusia itu bisa mematikan keinginan daging. Tidak mungkin. Orang yang dipakai luar biasa aja, harta semua ada, semuanya pokoknya ada, masih bisa tergelincir, masih bisa jatuh. Tapi tahukah Anda, kalau kuasa Tuhan ada di dalam dirimu, Roh Kudus yang besar itu ada di dalam dirimu, selalu melingkupi engkau. Api yang besar itu membungkus engkau, melingkupi engkau. Engkau tidak pernah keluar dari api itu. Saya jamin, satu binatang pun tidak bisa menggigit engkau. Jangankan satu binatang kecil, yang besar pun, ular, mau singa, mau tombak, mau apapun, tidak bisa mengenai engkau. Kenapa? Karena api yang besar itu menyelubungi engkau. Api yang besar itu melingkupi engkau, melindungi engkau, mengcover engkau, meluputkan engkau dari malapetaka dan mara bahaya. Mari Bapak Ibu, di hari-hari ini saya lihat ada banjir yang luar biasa di luar negeri. Ya, ada angin topan badai yang luar biasa. Itu menunjukkan tanda-tanda di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dan semakin dekat. Dan kita jangan biasa-biasa saja. Karena kita harus melawan roh-roh di udara, darat, dan laut. Saya pernah sampaikan, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Karena tanpa itu kita nggak bisa, nggak mampu. Tetapi hari ini Tuhan sangat mengasihi kita. Sebelum terangkat ke surga, dia berkata, aku akan mencurahkan Roh Kudusku. Dan aku akan berikan kuasa kepada engkau. Tidak cuma kuasa untuk orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang buta mendengar. Tetapi yang terutama, hari ini Tuhan ajarkan kepada kita. Tetapi yang kuasa Tuhan itu diberikan kepada kita untuk melawan kedagingan kita sendiri. Musuh-musuh kedagingan di dalam diri kita sendiri. Dan kuasa Tuhan itu untuk mengalahkan roh-roh di udara, darat, dan laut. Kuasa Tuhan itu mengalahkan roh-roh najis apapun bentuknya. Ya. Dan kuasa Tuhan itu untuk mengalahkan roh-roh iblis yang selalu yang mengerjai kita, menipu kita, dan yang membawa kita kepada kematian rohani, iman, dan jasmani. Hati-hati. Dan kuasa Tuhan diberikan kepada kita untuk melawan roh kebinasaan kekal. Dengan kuasa Roh Kudus, kita akan berjalan terus dalam koridor kebenaran Tuhan disertai dengan kekudusan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara, walaupun tersendat-sendat, tetapi Roh Kudus tetap berbicara kepada kita. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah panggil dan pilih kita. Dan kalau Anda sampai hari ini bisa bertahan ada di Zoom ini, ya, paling enggak Zoom-nya itu 6 jam. Kalau dulu sampai 8 jam, ya. Tuhan itu baik karena Tuhan punya rencana yang indah dalam diri kita semua yang ada di Zoom ini. Bukan sebagai orang biasa, tetapi sebagai orang luar biasa. Tidak mungkin kalau kita tidak berdaya, kita nggak punya kekuatan, lalu kita mau dipromosikan sampai ke ujung dunia. Tidak mungkin. Ya, kalau orang, Tuhan berikan orang karate, ya, orang pemain karate yang terkenal, yang badannya kekar, yang besar, yang luar biasa, pemain kungfu. Kalau dia nggak pernah latihan, nggak mungkin jadi pemain kungfu yang handal. Nggak mungkin bisa ngetop, nggak mungkin bisa dipromosikan sampai terkenal di seluruh dunia. Nggak mungkin. Baru dipukul ada jatuh. Ya tahu, baru ditendang aja jatuh. Nggak mungkin.
Tapi kalau terus menang, kuat, kekal, wah, luar biasa. Dan hari ini Tuhan mau Anda semua yang di Zoom ini menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Dan Anda menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan, alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, yang handal, yang selalu berkemenangan, yang selalu naik dan naik dan naik ke atas, dan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui Anda semuanya. Dan kita harus belajar, Tuhan harus ada dalam diri kita. Nggak usah banyak-banyak ngurusin orang, mendoakan orang, urusin diri kita sendiri. Kuasa Tuhan itu dipakai untuk diri kita sendiri. Lepas dari pikiran-pikiran kita yang kotor, yang tidak baik, bisa lepas aja. Itu sudah puji Tuhan, itu sudah luar biasa. Karena hanya dengan hati benar, dengan kekudusan, engkau layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kau berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan perkenanannya atas dirimu. Dan kalau perkenanan Tuhan atas dirimu, hidupmu pasti berubah. Tuhan bawa naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu mari, kita tidak cuma pintar firman Tuhan. Ya, orang pintar firman Tuhan gelarnya S1, S2, S3, atau apapun lah sampai di atas profesor, dokter, luar biasa. Tetapi tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Tuhan. Dia bisa fasih berbicara, tetapi dia tidak bisa melawan roh-roh yang di udara, di darat dan laut. Terutama, dia tidak bisa melawan keinginan dagingnya. Ya, tetapi kalau engkau tak punya gelar, tetapi engkau punya Roh Kudus yang luar biasa di dalam dirimu. Roh Kudus itu yang membimbing engkau, memimpin engkau naik dan naik dengan caranya yang ajaib. Mari Bapak Ibu, kembali luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka engkau akan tampil luar biasa sebagai emas murni yang mahal harganya. Yang sampai hari ini dicari oleh orang seluruh dunia, ngerti nek emas itu mahal. Ya, mari. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Oke, puji Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun ada hambatan, rintangan, tidak membuat kita putus asa dan kehilangan semangat. Kita tetap berjuang untuk kerajaan sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ramakana makarya ramasangkara makurya ramas. Ya Ramakuria Rabasikia Rabasankara Bakuria Rabasikia Rabasankara Makuria Rabaso. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan yang hidup, yang kami sembah, Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan yang maha hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau ada di dalam hidup kami, di jiwa, dalam roh kami. Sehingga kami tidak kehilangan semangat untuk kami mencari kerajaan sorga. Lewat ibadah Zoom, oh Tuhan, Grace Ministry ini. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Engkau telah izinkan kami berada di dalam, oh haleluya, Zoom Grace Ministry ini. Semua bukan karena kebetulan, tetapi semua itu adalah seizin Tuhan, supaya kami bisa saling berbagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur Engkau pakai hamba-Mu Cik Ling dengan begitu antusiasnya melayani pekerjaan Tuhan. Kami sebagai jemaat yang dilayani, kami juga tidak kehilangan semangat, kami terus mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tuhan, biarlah kami sehati, sepakat, seia, sekata di dalam Tuhan. Apapun yang bisa kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan,
kami akan lakukan. Tuhan, dalam bentuk apapun kami mau, Tuhan, bersedia untuk mendukungnya. Baik waktu, tenaga, pikiran, bahkan keuangan, materi, apapun sampai perasaan hati, walaupun kami harus, oh Tuhan, menyangkal diri, pikul salib buat Tuhan. Kau yang memberikan kami kemampuan, Tuhan yang memberikan kesanggupan dan kemauan untuk kami terus bertahan maju di dalam Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu Cik Lingbing semakin bertambah-tambah kuasa otoritas sorga untuk melayani pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Tuhan dengan hikmat, akal budi, dengan karunia-karunia ilahi, dengan kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga melawat keluarganya, anak cucu mantunya. Tuhan berkati pergumulan hamba-Mu. Oh Tuhan, haleluya, Engkau tahu hamba-Mu sedang bergumul untuk menghimpun dana-dana yang dari anak-anak Tuhan memberikan persembahan untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di dalam Grace Ministry, baik di dalam menara doa yang butuh dana untuk melangsungkan kontrakan. Bahkan kami juga berdoa, oh Tuhan, haleluya, untuk kelangsungan Zoom ini juga butuh dana. Maka Tuhan, Engkau sendiri akan menggerakkan hati anak-anak Tuhan. Engkau juga yang memberkati anak-anak Tuhan semuanya. Tuhan tahu perjuangan hamba-Mu bukan untuk pribadi semata, tetapi untuk kepentingan kami bersama demi pekerjaan Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau kerjasama, bergandengan tangan, kami gotong royong bersama. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau tahu setiap hati, setiap pribadi yang benar-benar mengasihi Engkau, rela berkorban, memberikan apapun yang bisa kami bantukan. Tuhan, Engkau sendiri tahu keikhlasan kami, maka Tuhan juga akan melimpahkan berkat-Nya berlipat-lipat kali ganda. Tuhan, pakai hamba-Mu semakin hari semakin kuat dan sehat di dalam Engkau ya Tuhan, untuk menunaikan tugas pelayanan pekerjaan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Besok ibadah hari Kamis ada sesi 1, ada sesi 2. Tuhan berikan hamba-Mu ekstra kekuatan, dapat melaksanakan tugas dan oh Tuhan tanggung jawab yang Tuhan taruh di atas bahu hamba-Mu. Tuhan berikan hikmat, akal budi dan keurapan. Oh Tuhan kerendahan hati, Tuhan kesabaran dan penyerahan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dengan didukungnya. Oh Tuhan, para kohos yang sudah rela untuk terjun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang bisa mengatur. Oh Tuhan, haleluya, sehingga Zoom ini dapat berlangsung dengan baik. Baik hamba-Mu David bersama Sylvia, suami istri. Tuhan dan keluarganya, Tuhan yang akan menghandle mereka semuanya, apapun pergumulan mereka, rumah tangga, hidup nikahnya, pekerjaannya, profesinya, juga anak-anaknya. Tuhan kami doakan, kuduskan rumah tangga dan pernikahannya, dengan berkat kemurahan Tuhan senantiasa memelihara mereka. Tuhan kami juga berdoa untuk Julius, Tuhan Stasia, boleh tetap setia juga ambil bagian pelayanan yang mulia ini, maka Tuhan juga memberikan pahala dari segala jerih lelahnya melalui usaha pekerjaannya, masa depannya, cita-citanya. Tuhan berkati mereka. Tuhan profesi pekerjaannya diberkati Tuhan. Oh Tuhan juga kami doakan. Oh Tuhan kedua orang tuanya kami juga berdoa Tuhan untuk Nikolas. Tuhan juga campur tangan biar mereka terus dapat yang terbaik dari Tuhan. Nama-Mu diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Dr. Habel Dun. Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak Stephen Moses. Bapak oh Tuhan haleluya. Wilson Pangkai. Ibu Grace Mampau, Tuhan, Ibu Ros, Ibu Dorcas, Ibu Deborah, juga oh Tuhan kami serahkan mungkin ada di antara kami, oh Tuhan anak-anak Tuhan, Engkau tolong mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit mendapatkan kesembuhan, yang susah pun terhibur, oh Tuhan yang kekurangan diberkati oleh Tuhan, apapun kekurangan mereka, Tuhan sanggup melimpahkan kemurahan-Nya.
Tuhan berkati mereka yang mereka kehilangan damai sejahtera, mereka dipulihkan kembali dan mereka diberikan ketenangan. Baik, oh Tuhan, Bapak Ibu yang sudah usia lanjut, Tuhan juga memberikan penghiburan, roh kesukaan, roh kemenangan, kebahagiaan. Tuhan singkirkan semua ketakutan, singkirkan semua segala bahaya. Oh Tuhan, kuasa-kuasa setan iblis yang hendak mengganggu, menghambati, menghalangi. Oh Tuhan, kami patahkan, kami singkirkan, kami ikat, dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati para bisnis-bisnis anak-anak Tuhan, pekerjaannya, oh Tuhan profesinya, Tuhan turun tangan, campur tangan, sehingga pekerjaan anak-anak Tuhan terus mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Karena kami percaya saat kami berseru namamu, dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan. Dalam nama Yesus ada kekuatan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah malam hari ini hambamu masih harus lanjut melayani. Maka Tuhan engkau mampukan hambamu dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami yang masih ada di dalam Zoom ini Tuhan malam hari ini. Berikan mereka setia, sabar, menunggu saatnya. Waktu yang Tuhan tentukan untuk mereka mengalami berkat lawatan Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan izinkan kami untuk menadahkan tangan. Tuhan turun tangan untuk memberkati. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di surga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya melimpahkan berkat-berkat ilahi, berkat surgawi, berkat permanen yang tidak pernah dunia berikan. Tuhan kasihkan pada kita semuanya, yaitu damai sejahtera, ketenangan, kekuatan, kebahagiaan, keselamatan, dan masa depan yang penuh pengharapan. Percayalah, kita terima malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur kami dalam satu nama yang kuasa, nama di atas segala nama. Tuhan Juru Selamat Pencipta alam semesta. Kami naikkan doa syukur kami kepadamu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oh, haleluya. Oh, Tuhan Yesus. Ya, berubah sekarang dan selama-lamanya. Kasih setia dan rahmat Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Pada sini mengalami gangguan-gangguan dari kuasa setan iblis, roh jahat. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Syukur. Menyentuh setiap titik. Kembali kita bisa kesaksian. Oh, haleluya, Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan, jamah Tuhan. Tuhan, tolong Yesus, haleluya. Hamba serahkan semuanya kepada Tuhan, Engkau yang merawatnya. Engkau juga yang memberkatinya, Tuhan. Mulia Ramakana Magari Ramasantara Magari Ramasantara. Tuhan, tolong Tuhan. Membidik minister yang kami mengalami gangguan Tuhan. Biar tidak membuat anak-anakmu cerah, tidak membuat anak asa. Ya anak-anakmu boleh tetap seperti itu. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febanini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan berkati. Amin. Sama. Amin. Link, berjuang terus, maju. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan Ibu Gembala. Oh, haleluya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan bisa disampaikan. Dan juga pengumuman besok hari Kamis, ujian penyembahan kita ada yang jam 12 siang sampai jam 3. Yang malamnya tetap seperti biasa jam 7 sampai selesai. Yang hari Sabtu diganti hari Senin ya. Karena hari Sabtu saya ada pelayanan di Malang. Nanti tidak keburu. Ya. Nanti tetap saya share. Kalau di-share dibaca. Jadi bisa tahu harinya, jamnya. Ya. Ada? Ya, saya Ci, Tuhan berkati. Ya, Pak David.
Silakan. Ya, nah waktu tadi Cik Lingling lagi khotbah, terus mati hidup, mati hidup, mati hidup. Memang saya mendengar seperti Gundorowo ya suaranya, hahaha gitu kan. Saya kaget apakah saya dengar yang lain atau gimana. Tapi betul itu ada gamelan Jawa. Orangnya besar, tinggi, pakai gada, terus topinya bukan topi koplo ya, topinya itu lancip ke atas seperti segitiga itu. Terus ada taring dia dan banyak pengikutnya. Nah, akhirnya saya berdoa, puji Tuhan, makhluk itu roboh dan akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, setelah tadi berdoa oleh apa Ibu VB ya, Pendeta Ibu VB tadi, terus hilang Ibu itu ada lain lagi makhluknya itu perempuan cantik itu di pinggir pantai tapi batunya besar-besar. Nah, terus lagi berdoa lagi, setelah itu hilang, hancur. Nah, terus ibu baru timbul lagi. Itu saja Bu yang saya dapat lihat. Terima kasih Tuhan berkati. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Setiap orang yang percaya satu Yo- Yohanes 4 ayat 4 bahwa roh kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan berkati kita semua pada malam hari ini atas pelayanan Ibu. Amin, amin, amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak David, SP Tam, luar biasa. Ya, betul yang Bapak sampaikan. Saya juga merasakan ada kuasa-kuasa lain yang berusaha menghalangi, merintangi jalannya Zoom ini. Ya, udah berkali-kali. Dan Bapak dipakai Tuhan untuk meneguhkan kita bahwa benar-benar ada kuasa kegelapan itu yang mengganggu jalannya Zoom ini. Ya. Terima kasih Pak, semakin maju, semakin masuk ke dalam Tuhan, semakin Tuhan percayakan lebih dan lebih lagi. Dan kalau ada pesan-pesan Tuhan bisa disampaikan supaya kita lebih mengerti, tahu gitu ya. Kita memperoleh keselamatan itu ya harus dikerjakan. Ya, demikian terima kasih Pak Mentor, sangat memberkati. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak David SP Tam dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu memang ada, ini adalah yang kelima yang saya rasakan. Pokoknya setiap ada gangguan, kayaknya gangguannya itu enggak semestinya ya. Sampai berulang-ulang gitu. Dan ketika mulai berdoa, memang Tuhan perlihatkan seperti yang Bapak David lihat ya. Ada kuasa-kuasa lain yang berusaha mengganggu jalannya ibadah Zoom ini. Kita semua sehati sepakat berdoa, biarkanlah kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, karena kuasa Roh Kudus itu luar biasa, dan tidak ada satupun kuasa yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita semuanya. Ya, kita banyak berdoa, memuji menyembah, supaya benar-benar Roh Allah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan menyertai dan memberkati. Mungkin ada yang lain lagi yang mau disampaikan. Saya persilakan. Ada? Iya, Shalom Bu. Shalom. Kalau nggak ada, kita lanjut. Shalom, shalom. Ya, silakan. Amin, Pak. Ya. Ya, silakan Ibu Aminya Mendroka, silakan. Ya. Ya. Tadi kelihatan lah Bu, waktu Ibu berdoa yang terakhir. Ibu kelihatan ada cahaya, tapi ada orang yang mau menggelapkan cahaya itu. Ada banyak cara yang mereka perbuat
ada yang melempar, ada yang menghalangi, tapi eh, tidak bisa karena ada kekuatan cahaya dari atas. Itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, kita berdoa kepada Ibu supaya kuasa-kuasa kegelapan itu eh, bisa dikalahkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Pernyataan kembali dari Amenia Mendrova, di mana ada yang berusaha menghalangi ya kuasa Tuhan, sinar Tuhan itu, tetapi tetap kuasa Tuhan berkemenangan. Ya, sama tadi firman Tuhan, kita harus pergunakan otoritas dan kuasa Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, ketika Anda datang ke Zoom ini dengan hati yang benar, dengan hati yang tulus, Anda pun bisa dipercayakan kasih karunia Tuhan. Amenia Mendrova ini di luar pulau, jauh dari kita. Tetapi ketika beliau ikut di dalam Zoom ini, Tuhan bisa percayakan kasih karunia-Nya, Tuhan bisa berikan petunjuk-petunjuknya baik melalui firman Tuhan maupun penglihatan. Ya, yang lain ayo semangat. Tuhan bisa mempercayakan semuanya kepada kita semua. Ketika Anda mau, Anda rindu dipakai Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Amenia Mendrova, Nona Amenia Mendrova yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan? Ada? Ya, kita ketemu lagi Bapak David.